Ya, selamat sore kaula muda. Kita di sini tidak di kosan, tapi program baru yaitu Cebur, yaitu cerita ngabuburit. Di sini nanti kita akan bercerita tentang kenangan-kenangan ngabuburit dulu, atau mungkin ada kenangan ngabuburit tahun ini yang barusan dialami, untuk menemani ngabuburit teman-teman semua yang sekarang di rumah aja, untuk ngabuburit menunggu waktu maghrib. Kita temani dengan acara Cebur ini, yaitu cerita ngabuburit. Sekarang kita bersama Rizal Tri Pamungkas yang ketiga kali ini. Kemarin di kosan itu ada 2 episode bersama Rizal, dan ini Cebur kita bersama Rizal Tri Pamungkas lagi. Nah, nih apa kabar nih Rizal? Apa kabar Mas Adi? Selamat sore. Selamat sore nih. Kita ngabuburitnya ngobrol aja nih. Oke, siap. Seru ini kalau temanya ngabuburit, wah panjang ini harus kenangan-kenangan dulu itu pasti kembali lagi nih buat refresh keadaan yang kurang menyenangkan. Dan puasa kali ini kan agak sepi gitu kan. Jadi kita bercerita dulu yang masa kecil lah ini. Mungkin masa kecil kan ngabuburitnya macam-macam itu ramai. Wah, banyak sekali Mas. Nah, ramai kalau dulu. Dari ngabuburit yang lalu-lalu itu ada yang paling berkesan dari ngabuburit waktu itu apa? Ada cerita apa? Wah, kalau paling seru itu kalau pas zaman saya kecil dulu itu ngabuburit itu mandi di kali, Mas. Wah, itu udah paling menguras waktu nih kalau saya. Dulu itu banyak sekali, lebih dari 10 orang dulu, Mas. Jadi mandi dari setelah zuhur itu sampai sore. Sampai sore, sampai waktu buka itu, karena dulu itu kan rumah saya kebetulan ini dekat dengan kali, Mas. Dekat dengan sungai. Jadi setiap sore itu mesti dulu mesti ada acara mandi bareng gitu. Ciblon, kalau istilah orang desa ciblon bareng. Ada dulu itu di tempat saya Kaline itu, sungai ini itu ada Mas, apa namanya? Tempat atau spot untuk melompat lah, itu seru banget itu. Kalau saya paling seru itu mandi di kali atau sungai. Nah ya, kan ada cerita unik nggak selama itu kan ada mandi di sungai yang paling besar? Iya. Ada cerita unik apa nggak saat ngabuburit mandi di sungai? Kalau yang ini berkesan sebenarnya Mas. Kalau yang itu nggak lama itu, cuma masa itu nggak terlalu lama saya mengalami ngabuburit seneng itu, karena dulu itu kebetulan ada beberapa teman yang asalnya itu dari luar Jawa dulu Mas. Dari luar Jawa datang ke emang pulang terus lama menetap dan sekolah di sini di tempat saya. Itu dulu senengnya kalau siang itu mesti kumpul, kalau nggak mainan yang namanya maling-malingan, tahu nggak Mas? Maling-malingan. Lah itu maling-malingan itu dulu udah paling seru banget itu. Kalau nggak maling-malingan mesti mandi di sungai lah. Itu dulu itu yang paling seru itu karena sungainya itu pas zaman itu agak besar Mas, jadi lumayan. Jadi dulu itu pada waktu itu saya ingat sekali baru tahap pembangunan jembatan gantung pada waktu itu. Ingat banget pembangunan jembatan gantung di tempat saya. Jadi pembangunannya baru ada tiang-tiangnya lah, tiang itu ada yang bisa buat mainan flying fox Mas loh. Jadi udah ada tempat buat mainan flying fox. Jadi dulu itu bener-bener sangat menyenangkan lah. Ngabuburit zaman dulu itu nggak beda sekali dengan sekarang itu model-model. Kan tadi apa? Ada tempat buat flying fox. Kan pasti itu kan flying fox resmi dong. Apa? Bukan flying fox resmi yang pakai. Enggak, itu enggak ada pengaman, enggak ada apapun, cuma pakai yang itu loh Mas. Yang lingkaran yang buat timbo itu loh Mas. Buat katrol. Katrol lah, itu pakai katrol kayak gitu dulu. Asik. Karena dulu dan di sana tambangnya itu udah ada yang besi itu loh, tambangnya model besi ya itu. Jadi bisa jadi pakai kayak gitu. Wah, itu paling berkesan lah sampai sekarang itu. Kadang ingat, kadang rindu itu loh, pengen ngabuburit semacam itu. Mandinya pakai celana dalam doang. Wah, pakai celana dalam doang. Kadang nggak pakai karena kan belum. Taruh jangan diulangin lagi. Oh iya, udah. Sekarang diulangin viral.
Nah, kalau Mas Ade dulu paling berkesan apa Mas kalau ngabuburit? Dulu itu kalau ngabuburit kan suka ya sama kayak ada polisi-polisi kan, itu kan saya di Bandung ya kecil. Di Bandung ya. Jadi di sini mungkin hampir sama juga sini mungkin, tapi agak ada beda-beda sedikit Pak. Iya. Itu sama sih, suka main polisi-polisian. Polisi maling. Iya. Ya. Nah karena dulu itu kan mulai sore lah, ya habis asar itu mulai kita di belakang dulu di rumah itu di kayak gang gitu ada kayak parkiran umum. Oh iya. Agak luas gitu lah Mas, tempat agak luas gitu. Luas. Nah itu kita biasa main polisi-polisian atau apa petak umpet. Oh iya, petak umpet. Nah, kayak gitu kan udah lari-larian sampai maghrib udah gelap itu kan pulang ke rumah masing-masing. Dia Udah pulang sampai rumah udah pada nyediain buka, udah ada sirup, udah di gelas-gelas gitu. Oh iya. Nah, sampai rumah lari masuk rumah langsung leguk. Waduh, habis minum harus kan belum azan. Waduh ini banget. terus tahu kan nggak sengaja nggak apa-apa. Iya. Berarti Mas Ade itu kecilnya di Bandung malah ya? Iya, di Bandung. Di Bandung oh ya. Kelas 6 SD lah ini kemudian ikut di Boyolali itu kelas 6. Oh kelas 6 SD baru di Boyolali. Nunut ujian. Oh nunut ujian. Hampir sama sih. Saya juga suka main petak umpet dulu sampai berantem kan. Wah, kelereng juga kadang-kadang dulu juga salah satu yang buat untuk ngabuburit juga kelereng itu juga sama. Saya nggak bisa main kelereng. Oh nggak bisa. Pas main kelereng itu apa ya? Nggak pernah ikut tapi nggak tahu cara apa ya itu namanya apa? Namanya? Memukul kelereng. Ya. Oh iya. Dan benar gitu enggak. Oh, iya. Wah kalau di sini dulu malah nekeran zaman kecil saya itu bener-bener rame. Yo kayak turnamen malah. Turnamen. Wah, iya kayak dulu itu sampai kayak gitu itu dulu saya koleksi Om. Kelereng itu bisa dulu teman tuh ada yang toples isinya kelereng penuh. Iya itu dulu dijual 1.000-an gitu. Iya. Dulu itu kayak turnamen model ya Om. Jadi nanti yang dari beda RT nanti datang ke sini gitu, ke RT saya. Jadi RT 4. Jadi nanti besoknya saya ke RT 3 gantian gitu. Oh itu jadi ada tim gitu di satu. Ya iya bener karena kan ada aturan main yang model permainan itu loh, yang berkelompok gitu, memang harus kelompokan. Jadi rame banget lah dulu lah. Kalau saya pernah agak aneh dulu kan kalau di Bandung dulu saya lihatnya mayoritas tuh orang nyentil mukul kelereng jadi tengah. Oh ya jadi tengah. Ya sini lihat yang pakai kelereng pakai jempol. Pakai jempol. Ya bisa keras loh. Saya coba itu nggak bisa. Saya pakai jempol. Dulu itu emang bener itu masuk di teknik untuk mengetes loh. Teknik ngetes itu banyak sekali itu. Ya bener tadi. Ya kalau di sini namanya ngetes itu. Tekniknya banyak. Ada yang pakai ibu jari, ada yang jari tengah, jari telunjuk, kelingkingnya ada. Banyak lah. Kelingking juga ada. Iya, kelingking juga ada. Dulu Rizal andalannya pakai jari apa itu? Kalau saya pakainya jelas jari tengah karena saya suka jari tengah. Tengah adalah kunci. Dulu itu saya tergolong kalau main kelereng itu saya memiliki akurasi yang bagus gitu loh. Jadi kalau main kelereng. Jadi bakat olahraga saya ternyata itu saya dari kecil saya dulu atlet kelereng dulu malah. Atlet kelereng dulu. Dulu mungkin ada bakat-bakat atlet kelereng itu banyak. Wah, sayangnya itu ternyata baru sekarang itu ada kejuaraan kelereng terus. Kelereng. Kita punya bibit-bibit atlet banyak. Bibit-bibit atlet. Kelereng dulu kelereng yang paling legend itu mesti yang dicari yang warna putih. Itu iya. Dulu. Kalau saya dulu kalau kelereng itu Om, kan ada yang namanya gandu. Gandu tahu Om, gandu? Apa ya? Gandu ya? Apa ya? Kelereng ini kelereng yang sering dipakai, yang disenangi gitu loh. Jagoan nih kelereng. Jagoan kalau kelereng dulu namanya pojok.
Oh iya ya. Ya kayak saya punya kelereng itu kalau dulu kan ada yang namanya model permainan sekuran dulu. Sekuran itu lingkaran terus banyak kelereng ditaruh di tengah, nanti harus mengeluarkan kelereng tapi gandune itu nggak boleh masuk di dalam gitu. Oh, jadi Lah, kita mukul kelereng itu tapi ngeluarin yang di dalam, tapi yang punya kita nggak boleh masuk. nggak boleh masuk, kalau masuk mati. Nah, jadi kan itu harusnya gandune kita itu harus dibuat ringan gitu loh. Jadi diamplas sampai kecil, sampai diamplas sampai kecil. Jadi nek ngentes itu nanti gandune kita mundur sendiri, Om. Oh, baru tahu ada. Iya, itu kelereng sampai diamplas. Itu justru tekniknya itu, Om, dulu. Jadi gandunya kecil, buat ngentes yang di dalam, nanti gandune mundur sendiri. Langsung mati, mental keluar gitu. Iya, mental keluar. Modelnya dulu seperti itu. Ya, jadi amplas. Ya begitulah. Dulu itu emang atiane anak-anak kecil zaman dulu itu banyak sekali. Nah, kalau ada naik kelereng sampai diamplas, ada teknik Loh, parasi. Dulu itu kalau main kelereng justru banyak sekali nih, Om. Dulu ada yang model untuk meningkatkan akurasi harus di tangannya dikasih darah binatang kadal. Waduh. Loh, itu dulu ada kayak gitu. Ngefek. Iya, saya nggak tahu. Kalau sekarang ya menurut saya nggak ngefek lah. Tapi dulu saya bunuh kadal, darahnya tak kasih tangan. Kalau ngentesnya di jari tengah, tak leletin jari tengah, nanti tunggu kering. Tunggu kering dibasuh. Lah, kepercayaan dirinya meningkat, Om. Ya, kepercayaan diri meningkat, mainnya jadi pede, ngentesnya jadi akurasinya bagus. Udah, itu dulu sampai kayak gitu. Wah, sekarang nggak ada itu kayak gitu. Apa yang usul apa nggak tahu. Kadal. Udah, kadal sama ular. Dulu kadal sama ular, Om. Berarti apa? Reptil nih. Wah, reptil itu digunakan untuk meningkatkan akurasi, yo. ada lagi yang unik apa? Amplas, terus darah reptil. Ya itulah yang paling menurut saya berkesan. Dan kalau main kelereng itu kalau ada yang nyebut kata kelereng itu saya ingetnya yo darah kadal sama itulah gandu yang diamplas itu udah paling tak inget itu. Kalau dulu paling ngetes itu ya kayak di ngetes apa kelerengnya itu bagus apa enggak, ya dicoba aja, oh ini enak gitu doang. Iya. Kadang kan ada yang kelereng yang bentuknya enggak lingkaran gitu lah, ada yang rada benjol kayak gitu lah. Kayak gitu apa? Itu enggak dipilih. Yo nanti kan ketika dikenteskan nanti lajunya enggak sesuai gitu, mesti belok-belok gitu. Kalau yang bentuknya enggak zigzag. Nah, nanti malah enggak. Terus ada kayak kelereng itu kayaknya ada permainan yang kayak apa? Nanti kalau terlalu dekat dijengkali gitu lah. Oh, alah itu itu namanya enggak tahu itu apa yo, pindah tempat gitu. Misalkan nek saya di posisi mau ngentes lawan toh. Ya, tapi posisinya nggak mungkin kan, mungkin mepet tembok atau mungkin di suket-suket yang ada duri-durine gitu loh. Nah itu nanti bisa ada istilah Om, di permainan ekrang kan ada istilah-istilah kayak gitu toh. Nggak tahu. Misalkan mau mindah kayak gitu nanti ada apa yo dulu. Ada istilahnya nanti diukur dulu jarak ekrane. Terus dipindah ke tempat sing lebih bagus gitu untuk ukurannya sama kayak gitu. Neker itu wah luar biasa. Kalau dulu saya juga ada Tamiya. Nah itu juga sama itu Tamiya. Tamiya dulu pernah ngabuburit itu nongkrong di tempat Tamiya sampai maghrib. Ya apalagi zaman kecil itu, apalagi di daerah saya Om, untuk Tamiya itu kan jarang ada yang punya itu loh apa? Tracknya itu loh apa? Lah tracknya itu kan nggak ada. Yang punya cuma satu dulu, saya ingat Om. Jadi satu kampung itu yang punya trek cuma satu. Main di situ ngumpul bareng-bareng. Udah ngumpul bareng-bareng, jadi bener-bener dulu itu Tamiya itu bener-bener bagaimana caranya yo banter gitu loh. Banter, lah cepet. Iya. Dulu itu masalah mainan tuh rasa kalah itu kayak nggak mau gitu loh. Pengen yo menang gitu. Zaman kecil itu kayak gitu. Menang. Yo. Dulu juga apa kayak Tamiya itu banyak ditambah lilitan, tambah macam-macam, pokoknya biar bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Soalnya sampai kadang nonton Tamiya itu Tamiyanya nggak kelihatan.
Iya, sampai mumet tau. Saking cepetnya malah mumet saya. Dulu ada trek yang ada tanjakannya gitu. Iya, muter gitu loh. Sampai terbang. Iya benar. Atau Sampai dulu keluar jalur. kan pernah ada toko kayak Tamiya gitu. Dia nyediain lintasan gede di depan di Oh iya, apa teras tokonya itu. teras toko ya. Itu agak ada terasnya agak luas, terus ada selokan, terus jalan raya. Iya. Itu Tamiya cepet banget. Waktu sampai tanjakan terbang. Terbang. Raya, kelindes mobil, wah itu sedih. Padahal dulu Tamiya itu saya ingat harganya sekitaran berapa ya zaman dulu 10.000 kayaknya. Itu cabang itu 10.000 itu merek. Nah, iya 10.000 itu zaman dulu kalau udah punya itu. Padahal dulu itu kalau cabang itu mereknya cabang kalau nggak salah. Itu kalau emang murni nggak diapa-apain itu lambat. Oh iya bener ada yang biar dulu ada yang agak mahal sama yang itu. Jadi yang murah itu. Yang murah itu apa? Bodinya mirip-mirip kayak yang di TV. Oh iya bener. Ada Magnum. Oh ya Magnum, Spider Blade, terus apa ya? Sonic dan lain-lain itu teman-temannya itu. Yang murah itu kebanyakan bodinya mirip-mirip yang di TV, tapi kalau yang alah dikit bodinya biasanya beda. Gitu kan. Beda. Iya. Dulu dulu itu beberapa yang salah satu opsi yaitu Tamiya. Kalau enggak Tamiya dulu saya main Beyblade itu loh, Beyblade. Beyblade. Salah satunya itu juga mainannya Beyblade. Tapi apa? Beyblade itu main di wajan dulu kalau saya. Beyblade itu mainnya di wajan. Percikan apinya itu kalau Beyblade. Oh iya tak kasih batu apa itu namanya? Baterai korek. Baterai korek itu sampingnya. Jadi kalau benturan ada efek apinya percikan. Ada Beyblade yang berat, kayak ada besi tengahnya itu. Oh iya itu ya benar. Kaget. Kalau kenapa? Kaget. Oh. Main di wajannya ibu. Wah. Itu Beyblade itu lumayan tuh. Dulu saya juga sempat seneng banget itu kalau Beyblade. Dulu juga waktu ngabuburit itu banyak mainan. Pasti kan padahal Beyblade kan kalau cuma dilihat ya. Ya. Kayak kalau nari itu Beyblade muter, udah kita cuma ngelihat aja itu ada. Oh iya, sampai berhenti sampai kentes-kentesan itu kadang. Sampai siapa yang kuat tahan bersama ya itu yang menang. Iya. Banyak. Karena dulu bisa seneng banget karena didukung film-film itu loh, karena di TV itu filmnya serupa. Jadi itu yang bikin kita itu seakan-akan main itu kayak punya gambaran jadi ini bener-bener dulu nek main kayak gitu senengnya bisa pol-polan gitu loh. Dulu imajinasinya luar biasa. Dulu liar sekali imajinasinya sampai Beyblade yang kayak gitu sampai ada bisa keluaran naga. Kita juga main itu. Soalnya kan bayangin kan. Iya, memang bener itu motivasinya itu. Menurut saya karena acara dulu itu banyak sing modelnya banyak kartun kayak gitu. Banyak kartunnya itu. Terus gimana? Ngabuburit. Iya. Jalan-jalan sore. Gitu. Dulu itu naik sepeda kemana-mana gitu. Ngabuburit banyak ya sekarang mau ngabuburit. Banyak. Mau ngapa? Kalau dulu itu benar-benar ngabuburit itu karena dulu itu temennya banyak gitu loh. Dulu itu anak-anak kecil tuh seneng ngumpul, seneng main bareng. Jadi ini menurut saya quality untuk ngabuburit justru yang menurut saya berkelas sekali kayak zaman dulu malah. Bisa sampai emang lupa waktu gitu ya. Iya, lupa waktu, terus memang bener-bener menurut saya bener-bener bisa berinteraksi dengan teman-temannya banyak gitu loh zaman dulu ternyata. Dulu tuh kalau ngabuburit kan kalau emang nggak ada rencana ngabuburit, biasanya kan kalau ngabuburit mau lari-lari atau mau main yang lari-lari. Iya. Keluarnya habis asar langsung buru-buru keluar, kalau nggak buru. Iya. Keburu dimandiin. Oh iya benar. Nggak boleh main lari. Jadi sempat kan, kita udah main lari sampai ada temen yang baru keluar habis mandi bedaan betul gitu. Iya ada. Itu nggak boleh ikutan, udah mandi.
marah lagi, dimarahi ibu. Iya. Nah, Cuma ya sebenarnya kalau sekarang itu pengen saya tuh sekarang itu anak-anak yo mainnya kayak gitu gitu loh. Paling enggak yo hiburan untuk nonton anak-anak gitu, tapi kok malah sekarang nggak ada gitu. Eman sebenarnya. Oh. Apa? Miring sekarang kan. Oh, itu udah menurut saya itu satu opsi tok ya. Sekarang itu opsinya hanya HP miring gitu. Kalau nggak HP miring wis nggak ada gitu. Anak-anak sekarang itu nggak kayak dulu gitu loh. Kalau Kemarin itu saya agak sedikit terhibur waktu di kos itu. Oh ya, pulang kerja sore-sore itu masih banyak orang ngejar layangan. nah itu masih sampai apa ya, apa namanya, bergairah sekali gitu ngejar layangan. Dulu ngejar layangan bisa sampai air. Dulu layangan itu hidup dan mati om. Dulu itu kalau putus atau kan dulu ada main yang modelnya gesek-gesekan gitu dulu. Ya ada adu gitu dulu nih, jatuh ya bener-bener harus diuber, jangan sampai ditemu orang gitu loh. Uber bisa bener-bener kayak gitu. Iya. Lain. Iya. Sampai kadang kita lari-lari kan lihatnya atas terus kan. Iya, sampai jatuh nggak ngelihat jalan. Jalan sampai udah dapat layangannya, kita nggak tahu kita ada di daerah mana. Dulu itu kalau main saya di sawah biasanya. Di sawah. Jadi tanduran orang itu punya tanduran dan lain-lain itu sampai tak injak-injak kalau ngejar lapangan. Kalau ketawanya aku. Wah. Dulu itu di bawah Bandung itu nggak ada sawah kan. Oh di daerah Panjenengan nggak ada sawah? Masuk gang, katanya lahan pekarangan kosong gitu. Pekarangan kosong gitu. Iya. Masuk gang gitu, udah lari masuk gang, udah dapet, pulangnya bingung. Iya. Gitu nyari lain. Padahal dulu saya ikut nerbangin dulu waktu kecil, nggak bisa nerbangin layang. Oh nggak bisa. Nah, nerbangin satu. Jadi kalau udah tinggi baru saya megang. Oh iya. Terima jadi loh. Tapi kalau putus ikut lari. Ikut lari. Enak yang tinggi dulu, yang tinggi kalau udah pelayangan udah agak rendah itu dia lompat udah dapet. Saya kecil lihat. Iya. Gila ya. Kalau dulu sini gitu kalau main layangan sampai malam om. Sampai malam jadi nggak diturunin sampai pagi lagi. Ditali gitu ya. Ditali kalau misalkan putus ya udah gitu. Biasanya layangannya dikasih dikasih lampu, ya dikasih kayak gitu. Dulu udah main kayak gitu malah anak-anak sini itu. Dulu kan layangan itu kalau yang diadu itu yang seru. Ya yang diadu itu. Yang harganya berapa itu? 1.500 berapa 2.000? Ribuan. Ya 1.000-an itulah. Yang kayak ricekan. Oh ya. Plastik. Iya. Plastik juga ada ricekannya gitu, ada yang kertas. Iya, yang plastiknya dulu kayak plastik aqua gitu loh, modelnya ada. Iya dah. Ada yang kertas. Iya. Kertas katanya lebih enak yang kertas. Iya. Kertas terus dikasih buntut yang panjang gitu loh dulu. Tapi dulu sempet kan diadu gitu. Iya. Biasanya kan ada di atas senar, yang kedua kenor gitu kan, biar. Iya. Yang di atas senar biar bisa mutus yang lain. Oh iya. Dulu pernah ada. Kalau yang main kalau sing main kayak gitu biasanya sing dibuat kalau dimain didu itu dibuat biasanya di atas itu rodok frontal gitu, muternya frontal gitu. Mobat mabit lah itu. Terus sempat ada yang senarnya itu dikasih kaca, potongan apa, kayak sebuah kaca gitu, ngeri kan. Boleh. Buat jadi. Dua sampai kayak gitu malah dulu ya. Dulu kan tempatnya ngejar, pas sudah dapet tau-taunya di senar yang nyangkut di senarnya itu ada serbuk kaca nih. Ngeri. Iya. Dulu itu sampai sama kayak kelereng dulu main ada itu ngeri itu. Oh, walah itu sama itu. Mistis itu mah. Aduh. Ya seperti itulah masa kecil itu. Wah, bener-bener nggak bisa
berharga gitu loh. Jadi sekarang menurut saya anak-anak sekarang itu merugi kalau cuma main-main nggak ada lingkungan yang kayak dulu itu rugi bener. Kemarin itu saya sempat lihat seneng gitu lihat orang-orang anak-anak pada ngejar layangan. Lah kebetulan layangannya itu jatuhnya di depan kos, jadi iya di situ sampai di terus sekarang nggak ada main layang, udah bener-bener kalau di lingkungan saya udah nggak ada bener-bener. udah gede-gede. Banyak sekarang udah orang-orang gede yang emang mainnya yang dikasih lampu, dikasih suara. Iya Gitu sekarang. Nah, capek nyeritain ngabuburit dulu jadi rindu. Ya jadi wah kangen, apalagi apalagi yang teman-teman saya dulu ngabuburit itu sekarang di luar Jawa semua gitu, pindah lagi gitu. Jadi kadang ketika membicarakan masalah ngabuburit itu jadi kangen gitu teman-teman yang di luar sana gitu, di luar Jawa itu. Teman-teman ngabuburit bisa topik. Iya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan mau ada cebur cerita ngabuburit sama teman saya yang di Bandung mungkin nanti. Oh iya siap nanti tak dengarkan gitu. Nanti kita di cebur ini mau ngumpulin banyak cerita orang tentang ngabuburit, pasti beda-beda kan. Oh iya siap. Ada yang perempuan mungkin dulu ngabuburitnya gimana, kalau laki-laki kan ya itu main layangan, main. Iya nanti coba cebur selanjutnya panjenengan cari yang cewek, nanti coba tak dengarkan. Nanti coba. Sebenarnya iya pasti nanti beda lah ceritanya kalau cewek. Beda, pasti beda. Apalagi nek beda wilayah atau apa mesti kan juga istilahnya beda, permainannya juga beda. Coba kita cari kenalan yang berbeda-beda wilayahnya. Kalau misalnya di sama-sama daerah sini mungkin mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip aja, paling beda-beda istilah kayak gitulah. Beda pengalaman unik-uniknya. Iya, pasti beda lah. Ya jadi gitu kita nemenin teman-teman kaula muda pendengar Abante ini, nemenin ngabuburitnya dengan kenangan-kenangan sama Dinda Pamungkas waktu kecil yang main kelerengnya pakai darah kadal dan ular yang ekstrim. Luar biasa loh. Nah itu juga sempat dapat tips main kelereng yang diamplas dan tadi. Oh iya. Mungkin nanti ada teman-teman pendengar Rambate nanti mungkin flashback lagi gitu. Oh iya sama gitu loh main kelereng. Diamplas atau dulu pakai. Oh diamplas darah kadal. Nah, itu mesti nanti salah satunya ada lah yang flashback. Atau mungkin nanti ada teman dari Rizal yang dulu emang satu tim main kelereng. Siapa tahu nanti ada yang mendengarkan terus pengen ngajak reuni main kelereng. Siapa tahu ada atlet main kelereng yang ternyata ini pakai darah kadal bisa. Darah kadal. Mungkin lucu ya, nanti udah pada kawak jenggoten, udah tua-tua main kelereng lagi kan lucu gitu. Gitu. Karena dulu karena main kelereng itu kebetulan di samping rumah saya pas gitu loh. Jadi kan setiap hari itu lihat tempatnya gitu loh. Arena pertempurannya kan memori datang kembali gitu loh. Ya, jadi gini Rambate edisi cebur untuk episode yang pertama bersama Dinda Pamungkas. Tadi kita bahas tentang permainan atau kebiasaan dari Rizal di waktu kecil, ngabuburitnya seperti apa. Pas ya kita udah dengar sangat seru sekali. Mungkin teman-teman yang punya cerita bisa menghubungi, mau berbagi cerita atau ikut cerita ngobrol di rambate.co tentang cerita ngabuburitnya, bisa menghubungi di Instagram rambate.co. Dan yang mau menanya lebih lanjut tentang perkelerengan bisa hubungi kita di Instagram Rizal_TP. Nanti saya ajari teknik sama bagaimana cara mengoleskan darah, nanti tak ajarin lah. Dan kemarin ada Rizal bahas tentang olahraga, ada takraw, nanti bisa juga tanya-tanya juga ya. Dan kemarin itu ada posan tentang mencari perguruan tinggi atau gejala kejurusan, bisa juga. Untuk ini pernekeran atau perkelerengan
Bisa juga Oke, siap. di Instagramnya Rizal_TP Z-nya 2. Ya segini kita dari Rame menemani ngabuburit teman-teman Kaula Muda yang mendengarkan. Sampai jumpa di Cebur selanjutnya dengan teman-teman lain yang ikut bercerita di sini. Semoga puasanya lancar sampai sore dan selalu bertenaga dan selalu sehat. Keep spirit and better. Namaste. Salam. Salam.